Ya, pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa China merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Adapun volume perdagangan Indonesia dengan China mencapai lebih dari 127 dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.051 triliun rupiah. Dan ada beberapa fokus kerjasama investasi Indonesia dengan China yang akan terus diperkuat antara lain di bidang hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi energi, serta ketahanan pangan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa China merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Adapun volume perdagangan Indonesia dengan China mencapai lebih dari 127 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.051 triliun rupiah. Retno menjelaskan bahwa China juga salah satu investor asing terbesar bagi Indonesia. Dengan nilai investasi lebih dari 7,4 miliar dolar Amerika Serikat atau 119,6 triliun rupiah pada tahun lalu. Di bidang ekonomi, RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia. RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 127 miliar US dollar. RRT juga merupakan salah satu investor asing terbesar dengan nilai investasi lebih dari 7,4 miliar US dollar tahun lalu. Menlu menambahkan ada beberapa fokus kerjasama investasi Indonesia dengan China yang akan terus diperkuat antara di bidang hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi energi, serta ketahanan pangan. Retno menegaskan bahwa dalam pertemuan bilateral dengan China, kedua negara sepakat untuk memperkokoh kerjasama yang saling menguntungkan. Seperti diketahui, Menlu RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi di Kemenlu RI Jakarta dalam kunjungannya ke Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita berikutnya, transaksi perdagangan Indonesia-China tembus 2.051 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Aisyah M. Rahbini, beliau adalah peneliti Indef. Selamat pagi Ibu Aisyah. Pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat Ibu. Sama-sama, Kabar salam sehat. baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu bahwa memang nilai transaksi perdagangan antara Indonesia China tadi 127 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 2.051 triliun rupiah, di mana Menteri Luar Negeri China Wang Yi ini menemui Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta yang membahas terkait dengan investasi, termasuk ada hilirisasi kemudian infrastruktur. Bagaimana nih review Anda terlebih dahulu terkait dengan hubungan dagang Indonesia-China selama ini? Apakah cukup mesra? Silakan. Iya, baik. Terkait dengan pertemuan yang kemarin dilakukan ya oleh Menlu China dengan Menlu Indonesia, Bu Retno, saya rasa ini adalah sebuah menguatkan gitu ya, bagaimana hubungan bilateral antara kedua negara gitu ya. Dari pertemuan tersebut mungkin banyak hal aspek yang dibicarakan, diskusikan ya, terkait juga mungkin dengan Presiden Jokowi, dan mungkin sebelumnya juga kan kita juga mengetahui bahwa ada kunjungan dari Presiden terpilih ke Cina menemui Presiden Xi Jinping gitu ya. Nah, terkait dengan ekonomi, kita tahu juga bahwa sebenarnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Cina ini juga sangat erat ya. Kekuatan ini sudah hampir dekade lebih ya antara perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia dan Cina, dan semakin menguat belakangan ini juga gitu. Nah, selain itu juga hubungan ekonomi tidak hanya dilihat dari perdagangan misalnya ekspor dan impor, tetapi juga investasi, bahwa kita tahu proyek-proyek investasi di dalam negeri itu banyak datang dari Cina. Jadi saya rasa ke depan ada potensi untuk hubungan yang lebih erat lagi antara kedua negara ini ke depan. Baik, nah lantas faktor-faktor apa saja nih yang membuat China akhirnya tertarik juga ini memperkuat hubungan perdagangan dengan Indonesia? Ya, tadi yang saya jelaskan bahwa memang sudah ada ikatan keterkaitan perdagangan ya, ekonomi antara dua negara gitu. Kalau kita lihat Indonesia punya banyak sumber daya alam gitu ya. Nah, selama ini sumber daya alam kita ya menjadi input produksi di Cina untuk manufaktur mereka, dan kemudian juga Indonesia punya market yang besar untuk pemasaran dari produk-produk
di sana gitu ya, dari Cina ke Indonesia dalam bentuk impor, dan itu menjadi satu faktor. Kedua adalah investasi ya. Cina juga pastinya menyebarkan jejaring untuk investasi ya, MNC-nya untuk di beberapa negara termasuk negara ASEAN dan Indonesia. Yang ketiga adalah sebenarnya Indonesia ini memiliki kekuatan gitu ya di ASEAN. Nah, Cina juga ingin merangkul ASEAN gitu ya sebagai partner selain ekonomi, kemudian hubungan internasional, dan Indonesia di antara negara-negara ASEAN ini juga memiliki stabilitas ekonomi yang baik gitu. Jadi peran Indonesia strategis di dalam ASEAN juga bisa menjadi pintu masuk untuk Cina untuk masuk ke ASEAN. Dan itu tiga faktor ya yang saya rasa ke depan hubungannya akan terus dibina gitu ya, sama dipegang oleh Oke. Cina ini. Baik, tapi menarik kalau kita cermati seiring juga dengan tadi adanya peningkatan kerjasama antara Indonesia China begitu. Tapi pada saat implementasinya di lapangan khususnya di Indonesia ini kan memang sempat ada beberapa kendala begitu di lapangan seperti membanjirnya produk-produk China, pemanfaatan dari sumber daya alam kita oleh investor asing khususnya yang dari Cina ini. Bagaimana Indef melihat posisi ini? Ya betul, memang banyak sekali tantangan yang sudah kita Ya. lihat ya terkait dengan investasi Cina ini. Hmm. Memang kita mengharapkan sebuah hubungan, karena kan hubungan bilateral, hubungan resiprokal itu kan harusnya saling menguntungkan satu sama lain gitu ya. Setuju. Nah, selain dari segi kuantitas yang Ya. kita melihat bahwa nilainya semakin tinggi gitu ya dari tahun ke tahun periode ini, tapi kita juga harus melihat bahwa kualitas hubungan ini juga lebih baik dan setara antara Oke. kita dengan Cina gitu ya. Salah satunya mungkin kita lihat bahwa investasi ke depan memang harus lebih misalnya sustainability harus dilihat gitu ya, bagaimana Oke. masyarakat harus dilihat, dan kedua juga bagaimana sebenarnya investasi bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, terkait dengan perdagangan, memang kita tidak bisa kita lihat datanya bahwa defisit neraca perdagangan kita dengan Cina itu mengalami memang defisit dari sejak udah lebih dari 1 dekade lebih ya, selalu defisit. Jadi impor kita memang lebih banyak daripada ekspor kita. Kalau Oke. kita breakdown dalam-dalamnya gitu ya, komponen-komponen apa, memang banyak yang kita ekspor ke yang kita ekspor ke Cina adalah barang material yang raw material, atau bahkan Oke. yang mungkin nilai tambahnya sedikit gitu ya, yang memang Oke. menjadi input untuk produksi atau industri di sana gitu ya. Begitu juga di barang inputnya, barang impornya gitu ya. Kita lihat banyak memang membanjiri pasar domestik barang-barang konsumsi yang memang kita lihat daya saingnya lebih tinggi karena dari sisi harga mereka lebih murah gitu. Dan kalau masyarakat lihat, konsumen melihat harga yang lebih murah, Ya. itu adalah yang lebih lebih dipilih gitu sebenarnya, Baik, seperti itu. dan menyikapi tantangan-tantangan seperti inilah kira-kira strategi apa nih yang perlu dilakukan sehingga hubungan harmonis antara Indonesia dan China ini juga akhirnya tidak ada riak-riak begitu pada saat dirasakan sendiri oleh masyarakat kita begitu. Karena tadi okelah, ekspor yang dibutuhkan lebih banyak ke raw material, tapi kan hilirisasi juga tengah berlangsung saat ini, Raisa. Iya, iya betul. Nah, sebenarnya ruang di dalam hilirisasi ini justru ya kita ingin mendatangkan investasi-investasi yang mana mereka mendirikan pabrik di sini gitu ya. Mereka mengolah hasil sumber daya alam kita yang banyak menjadi nilai yang tambah yang lebih tinggi gitu ya. Namun mereka membawa, karena Cina sebenarnya memiliki teknologi ya, mereka memiliki Yes. capital. Nah, disinilah yang harus kita lihat bahwa apakah mereka membawa teknologi tersebut dan bisa memberikan dampak atau spillover gitu ya terhadap transfer teknologi gitu, Ya. dan kemudian juga meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam kita sehingga yang kita ekspor nanti tidak hanya raw material aja gitu keluar. Nah, ini yang harus diperhatikan lebih. Nah, kemudian juga bagaimana kita harus lihat juga investasi itu juga bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar, dan juga yang Betul. paling penting adalah
melihat bagaimana sustainability atau dampaknya terhadap lingkungan ini yang benar-benar yang harus sangat diperhatikan gitu. Jangan sampai menjadi hal yang miss, dan ini semua harusnya diatur dalam regulasi ya dan kesepakatan antara kedua belah pihak gitu. Antara dua negara ini yang mana nanti ada di proses negosiasi antara kedua negara tersebut. Oke, nah itu dia berarti memang masih ada beberapa tantangan yang harus dilakukan. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi seperti apa sih solusi yang bisa dilakukan bersama-sama sehingga tadi semua masyarakat juga merasakan manfaatnya ini dari hubungan bilateral yang semakin baik antara Indonesia China. Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Bu Isa, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan neraca dagang Indonesia dan China. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, per Januari 2024 ini tercatat defisit sekitar 1,38 miliar dolar Amerika. Sementara di bulan Februari 2024 defisitnya menjadi 1,86 miliar dolar Amerika. Adapun untuk volume perdagangan di tahun 2023 lebih dari 127 miliar dolar. Kemudian nilai investasinya di tahun lalu lebih dari 7,4 miliar dolar Amerika. Dan berikutnya kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi China. Di tahun 2023 tercatat 5,2%, kemudian di kuartal 1 2024 tercatat 5,3%, sementara target di tahun 2024 itu di kisaran 5% untuk pertumbuhan ekonomi China. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Eisa Rahbini, peneliti Indef. Baik, Ibu Eisa, kita akan lanjutkan kembali. Kalau lihat dari beberapa data yang sudah disampaikan, ini defisit dari neraca dagang Indonesia apa yang perlu kita exercise lagi nih sehingga ada satu titik keseimbangan di sana, Ibu? Silakan. Ya, kalau dilihat dari data ya, tadi kan data terakhir, kalau kita back ke historisnya memang sudah lebih dari 1 dekade kita Betul. mengalami defisit gitu ya, berarti importnya lebih besar dibandingkan dengan ekspornya gitu Iya. kan. Nah, memang kalau kita breakdown tadi ya, ekspor kita banyak raw material, input atau input yang sudah diolah tapi mungkin masih rendah apa ya, karakteristik dari barangnya, nilai tambahnya masih kurang besar gitu ya. Nah, dari sini kita sebenarnya tadi poin dari hilirisasi itu adalah bagaimana kita meningkatkan nilai tambahnya lagi gitu ya dari Oke. produk ekspor kita, sehingga di situ bisa meningkatkan nilai ekspor kita. Nah, jadi memang arah dari hilirisasi ini memang harusnya diarahkan bagaimana tadi sumber daya alam yang kita punya yang mungkin digunakan gitu ya. Jangan raw materialnya aja gitu, cuman harus juga diolah lebih lanjut dengan tadi program hilirisasi, industrialisasi yang ada di dalam Indonesia, dan salah satunya bisa mendatangkan investasi tersebut gitu yang memang Oke. kita dorong ke arah sana. Ya, keinginan bersama begitu ya, pemerintah dan mungkin seluruh pihak-pihak yang berkepentingan adalah ada transfer ilmu, teknologi begitu ya, transfer of knowledge begitu bagi para pekerja ataupun masyarakat Indonesia. Menurut pengamatan Anda sejauh ini apakah sudah terlaksana dengan cukup baik atau tidak? Mengingatkan pada saat mereka berinvestasi nih, kalau kita cermati juga begitu, mereka juga membawa serta tenaga kerja mereka. Apakah ini menunjukkan bahwa tenaga kerja kita memang masih belum mumpuni begitu dengan penguasaan teknologi yang mereka bawakah atau ada hal lain begitu? Silakan. Ya, benar sekali Mas. Kalau dilihat dari indikasi bahwa investasi yang datang dari Cina ini kemudian membawa serta Chinese labor ya, ekspat yang datang ke sini, kita lihat datanya memang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan misalnya Oke. kalau kita lihat dari data share-nya ya, bahwa di 2023 pun itu sekitar 49% total Chinese labor gitu ya dibandingkan dengan seluruh total labor yang dari negara-negara lain gitu kan, itu porsinya sangat besar sekali. Nah, sebenarnya nggak masalah kalau misalnya adalah mereka yang memiliki keahlian tinggi gitu ya, Oke. keahlian tinggi sehingga mereka bisa mentransferkan tadi knowledge-nya dia, bagaimana cara
know how to use capital ya, Yes. equipment kepada mereka-mereka yang labor Indonesia gitu, yang dipekerjakan di dalam pabrik tersebut, sehingga kan memberikan lapangan pekerjaan. Dan juga di situ ada proses bagaimana masyarakat belajar juga dengan proses Iya. industri di situ gitu. Tapi nyatanya yang datang ke Indonesia adalah mereka yang sebenarnya blue collar gitu, yang mungkin di level bawahnya juga gitu, di level pekerjanya juga. Nah, ini menjadi tantangan sebenarnya ya, bagaimana tidak kurang berjalan, proses itu tidak berjalan untuk transfer of knowledge dengan adanya investasi di Indonesia berdasarkan dari Cina. Nah, ini mungkin juga mekanismenya perlu dipikirkan ke depan bagaimana supaya proses transfer knowledge ini bisa berjalan juga di Indonesia. Itu dia, karena kan juga kita tahu sempat muncul adanya friksi begitu ya, gesekan di tingkat pekerjaannya sendiri begitu, dan Anda lihat perlu kita ada negosiasi ulang kah, sehingga pada saat mereka berinvestasi benar-benar memang yang seperti Anda katakan seharusnya tenaga ahlinya saja begitu yang datang, kemudian merekrut dengan tenaga kerja Indonesia, kemudian dilatih bersama untuk kita bersama-sama juga mengembangkan produktivitas perusahaan begitu. Ya betul, saya sepakat sih. Jadi di situ karena kan ini pertemuan bilateral ini juga sebenarnya menjadi stepping stone untuk potensi-potensi ke depan ya, investasi, Betul. kemudian bagaimana bilateral relation antara perdagangan antara Indonesia dan Cina. Jadi mungkin poin itu juga menjadi salah satu aspek yang harus menjadi concern gitu, menjadi Iya. potensi dalam aspek negosiasi ini. Gitu. Baik, dan kita tahu juga kedua negara ini akan memperkuat kerjasama untuk menangani kejahatan online begitu. Anda melihat bagaimana posisinya ini untuk menjaga juga komitmen stabilitas perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Menurut Anda apakah ini menjadi satu bagian kerjasama yang akan menguatkan dari sisi mungkin politik di sana dan juga ekonomi? Iya, jadi memang beberapa sektor atau isu yang memang disampaikan atau menjadi concern dari Indonesia dan Cina secara bilateral. Salah satunya tadi tentang kejahatan online. Nah, ini kan kaitannya dengan ekonomi digital, bahwa Yes. kita sebenarnya ekonomi digital ini sangat cepat ya berkembang di Indonesia. Indonesia salah satu negara yang memang cepat sekali mengadopsi digitalisasi gitu ya. Yes. Nah, salah satu permasalahannya atau salah satu tantangannya adalah mungkin salah satunya cyber security dan juga kejahatan online, dan ini memang harus ditangani bersama karena kan kaitannya juga nggak cuma Indonesia sendiri tapi juga kawasan ya, dengan semakin borderless-nya dengan adanya digital, dan ini perlu penanganan bersama. Mungkin nggak cuma dengan Cina ya, tapi juga misalnya dalam ruang lingkup ASEAN, dalam ruang lingkup digital untuk penanganan kejahatan online ini memang perlu terus didorong gitu. Nah, dengan adanya inisiatif seperti ini antara bilateral antara Cina dan Indonesia, ini menjadi satu poin yang penting ya untuk menangani masalah tantangan di dalam ekonomi digital. Nah, kemudian terkait dengan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik, saya rasa memang perlu dilakukan ya, karena memang sekarang kan kita lihat secara regional ini geopolitik juga sangat tinggi gitu ya. Ada perang di region Timur Tengah, kemudian juga ada kemungkinan resiko geopolitik di kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN dan Indo-Pasifik lah ya, yang memang kalau tidak ada komitmen seperti ini untuk menjaga perdamaian, kita nggak mau eskalasi lain gitu ya di kawasan lain. Itu sebenarnya justru balik lagi akan memberikan dampak terhadap ekonomi. Jadi memang perlu sangat dijaga geopolitik ini. Ya, dari Indef sendiri melihat kacamata Indef ya, menurut Anda ini bagaimana dengan stabilitas kawasan begitu kalau kita bicara mengenai Asia Tenggara, ASEAN, kemudian Indo-Pasifik, sehingga tadi beberapa kondisi konflik geopolitik yang meluas begitu di Timur Tengah ini tidak merambat, meskipun sebenarnya sudah mulai terasa karena dari sisi logistik internasional sudah terganggu, kemudian kebutuhan dari importasi kita juga bahan baku kebanyakan dari luar negeri. Ya betul, iya memang eskalasi yang terjadi di Timur Tengah kan pasti membawa dampak juga ya ke kita. Nah bahkan itu Timur Tengah kan jauh, tapi kita juga memberikan hubungan dagang. Nah makanya untuk kawasan yang sangat dekat dengan kita, regional Asia Tenggara, Asia Pasifik dan Indo-Pasifik ini juga perlu dijaga dengan baik supaya tidak memberikan dampak tadi ya secara eksternal terhadap
domestik. Kalau kita lihat rangkaian historical percikan-percikan api untuk kawasan Iya, regional itu memang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, memang menegang gitu ya. iya. Seperti misalnya bagaimana Amerika Serikat membentuk Indo-Pasifik dan Hmm, bagaimana hubungannya dengan Cina. yes. Apakah diikutkan dengan di dalam apa namanya di dalam kawasan. Nah, intinya Indonesia pun juga sebagai apa ya memiliki peran strategis di dalam ASEAN ini juga sangat penting gitu, bagaimana membawa perdamaian di dalam kawasan regional di Asia Tenggara, Asia Pasifik ini. Nah itu dia, posisi Indonesia harus seperti apa kalau kita lihat dengan rivalitas Amerika Serikat dan kekuatan China yang terus bertumbuh. Sementara kita harus tetap menjaga ekonomi kita, kerjasama bilateral kita juga dengan China dan tentunya dengan Amerika Serikat. Ya, memang kalau kita lihat bahwa prinsip kita adalah politik bebas aktif ya. Iya, Tidak hanya saya rasa tidak hanya di hubungan internasional hmm, gitu ya, tetapi juga kita mesti bawa di dalam ekonomi. Karena yes. yang kita pegang teguh adalah tidak berpihak antara satu sama lain gitu ya. Non-blok begitu Kita ya. menjadi yang ya Iya, netral gitu iya, kan. Baik di apa hubungan relation hmm, di internasional ya hubungannya, hmm, kemudian juga ekonominya gitu ya. Walaupun sekarang kita lihat bahwa memang hubungan perdagangan kita banyak ke arah bilateral juga dengan Cina gitu ya, iya, secara perdagangan apa namanya perdagangan internasional, ekspor impor dan juga investasi. Namun kita perlu ingatkan gitu ya bahwa memang dengan Amerika Serikat kita juga merupakan mitra yang utama gitu ya, dari betul. perdagangan, Iya, investasi juga dengan negara Asia Timur lainnya, misalnya Korea, hmm. juga dengan Jepang dan beberapa negara ASEAN lain. Jadi saya rasa tidak memihak dan harus berimbang untuk beberapa mana yang memang memberikan Iya. dampak yang paling baik untuk kesejahteraan di dalam negeri gitu. Karena kan kita adalah fokusnya, targetnya adalah bagaimana domestik kita juga berjalan lancar, pertumbuhan kita bisa dijaga dengan baik Hmm. dan juga makroekonomi kita bagus gitu ke depan. Oke, itu dia langkah yang mungkin cukup berat yang harus ditempuh oleh pemerintah begitu pada saat kita mengambil posisi tidak berpihak kepada negara manapun, tapi kita harus tetap menjalin kerjasama bilateral secara ekonomi begitu ya dengan negara-negara tadi begitu. Baik, Ibu Esa terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Ibu Esa. Salam Ya. sehat, terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.